Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Tukti Rastuti SHMH, perkenalkan nama saya Isyana Yahika Putri dengan NPM 2300386, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menganalisis sebuah jurnal internasional yang berjudul The Dilemma of Partnership in the Perspective of Competition Law, yang mana topik ini cukup menarik karena membahas tentang hubungan kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar yang pada dasarnya bertujuan untuk saling menguntungkan, namun dalam praktiknya justru sering menimbulkan ketimpangan dan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Melalui video ini, saya akan mengulas mulai dari latar belakang permasalahan, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, hingga temuan utama dan analisis kritis terhadap jurnal tersebut. Baik, langsung saja kita bisa lihat di slide pertama ini akan membahas tentang identitas jurnal. Nah, yang mana artikel ini tuh berjudul The Dilemma of Partnership in the Perspective of Competition Law tahun 2022 yang membahas kemitraan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar dalam perspektif hukum persaingan usaha. Fokus utama ini terletak pada ketimpangan relasi potensi, penyalahgunaan posisi dominan, serta implikasi terhadap persaingan usaha yang sehat. Jurnal ini menekankan bahwa kemitraan tidak selalu berjalan dalam kondisi setara dalam praktik. Jadi, dari judul dan identitas jurnal ini, kita bisa langsung melihat bahwa fokus utama pembahasan bukan sekedar kemitraan sebagai bentuk kerjasama bisnis biasa, tetapi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kemitraan tersebut dipandang dalam kerangka hukum persaingan usaha. Artinya, hubungan antara pelaku usaha kecil dan besar tidak hanya dilihat sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang memiliki konsekuensi tertentu. Di sini mulai terlihat bahwa kemitraan bisa menjadi sesuatu yang problematis ketika tidak berada dalam kondisi yang seimbang. Jurnal ini mencoba mengangkat bahwa kemitraan tidak selalu identik dengan keadilan karena dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi masing-masing pihak. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang dan isu, yang mana kemitraan bertujuan meningkatkan efisiensi, akses pasar, dan daya saing usaha kecil melalui kerjasama dengan usaha besar. Namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan kekuatan ekonomi yang menyebabkan dominasi pelaku usaha besar. Kondisi ini menimbulkan dilema karena kemitraan berpotensi berubah menjadi hubungan yang tidak seimbang dan mengarah pada praktik anti persaingan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya kemitraan itu lahir dari kebutuhan ekonomi. Bagaimana usaha kecil bisa berkembang dengan bantuan usaha besar. Tapi masalahnya, ketika hubungan ini tidak setara, maka kemitraan berubah menjadi relasi yang timpang. Disinilah muncul dilema yang dibahas dalam jurnal ini. Di satu sisi, kemitraan dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain, justru bisa menciptakan ketergantungan yang berbahaya bagi usaha kecil. Bahkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi praktik yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Misalnya, ketika pelaku usaha besar mulai mengontrol distribusi, harga, atau bahkan menentukan arah usahanya. Jadi, isu utamanya bukan lagi perlu atau tidak kemitraan, tapi bagaimana memastikan kemitraan itu tidak merugikan. Selanjutnya di sini ada kerangka teori, yang mana penelitian ini tuh menggunakan perspektif hukum persaingan usaha dengan fokus pada konsep abuse of dominant position. Selain itu, digunakan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam hubungan kemitraan untuk menilai apakah kerjasama telah berjalan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Nah, di bagian ini, penting untuk dipahami bahwa teori yang digunakan sebenarnya cukup fundamental dalam hukum persaingan usaha, yang mana konsep abuse of dominant position menjadi kunci karena menjelaskan bagaimana pelaku usaha besar bisa saja menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Dalam konteks kemitraan, ini sering terjadi secara halus, tidak selalu terlihat sebagai pelanggaran langsung, tetapi dampaknya sangat terasa bagi usaha kecil. Misalnya, usaha kecil menjadi tidak punya pilihan selain mengikuti semua ketentuan yang dibuat oleh usaha besar. Nah, dari sudut pandang hukum, ini sudah masuk wilayah yang harus diawasi karena berpotensi melanggar prinsip persaingan yang sehat. Jadi, teori di sini bukan cuma konsep, tapi alat untuk membaca realitas di lapangan.
Selanjutnya di sini ada metode penelitian, yang mana metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait, yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum dan praktik kemitraan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebenarnya menunjukkan bahwa fokusnya ada pada analisis hukum secara teoritis. Artinya, penulis tidak turun langsung ke lapangan, tetapi mengkaji berbagai konsep dan aturan hukum yang sudah ada. Pendekatan seperti ini memang kuat untuk membangun argumen secara normatif. Misalnya, menjelaskan apakah suatu praktik itu sesuai atau bertentangan dengan hukum. Tapi di sisi lain, metode ini juga punya keterbatasan karena tidak menggambarkan secara langsung kondisi nyata di lapangan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa melihat bahwa hasil penelitian ini lebih ke arah pemahaman konsep dan analisis hukum, bukan gambaran empiris. Kemudian selanjutnya di sini ada temuan utama, yang mana kemitraan memberikan manfaat seperti akses pasar dan teknologi, namun juga menimbulkan ketergantungan usaha kecil terhadap usaha besar. Dominasi pelaku usaha besar serta kelemahan regulasi menyebabkan munculnya potensi eksploitasi dan praktik anti persaingan dalam hubungan kemitraan. Nah, di bagian temuan ini mulai kelihatan jelas posisi utama jurnalnya, bahwa kemitraan itu bukan sesuatu yang sepenuhnya positif. Memang benar ada manfaatnya, seperti akses pasar dan teknologi. Tapi ada konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, yaitu ketergantungan. Ketika usaha kecil terlalu bergantung, mereka kehilangan kemandirian dan disitulah potensi eksploitasi muncul. Pelaku usaha besar bisa secara tidak langsung mengendalikan jalannya usaha kecil. Ditambah lagi, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi situasi seperti ini. Artinya, ada celah hukum yang masih bisa dimanfaatkan. Ini yang membuat kemitraan menjadi isu yang kompleks dalam hukum persaingan usaha. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kritis, yang mana jurnal ini tuh memiliki kekuatan pada landasan teoritis yang kuat dalam hukum persaingan usaha. Namun, penelitian masih terbatas pada pendekatan konseptual tanpa dukungan data empiris atau studi kasus konkret, sehingga analisis belum sepenuhnya aplikatif. Nah, kalau dilihat secara kritis, jurnal ini sebenarnya sangat bagus dari sisi konsep. Penjelasan teorinya kuat dan sistematis. Tapi masalahnya, karena tidak ada data empiris atau contoh kasus nyata, pembahasannya jadi terasa agak mengambang. Tidak tahu ada masalah, tapi tidak melihat langsung bagaimana masalah itu terjadi dalam praktik. Padahal, dalam kajian hukum, khususnya hukum persaingan usaha, contoh kasus itu penting untuk memperkuat analisis. Jadi menurut saya, jurnal ini cocok sebagai dasar teori, tapi masih perlu dilengkapi dengan pendekatan empiris supaya lebih aplikatif. Baik, selanjutnya di sini ada relevansi terhadap RPS, yang mana jurnal ini relevan dengan materi hukum kompetisi bisnis, khususnya terkait penyalahgunaan posisi dominan, perlindungan UMKM, serta pentingnya pengawasan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Nah, kalau dikaitkan dengan RPS hukum kompetisi bisnis, jurnal ini sangat relevan karena langsung menyentuh konsep inti dalam mata kuliah tersebut. Kita tidak hanya belajar teori persaingan usaha, tetapi juga melihat bagaimana teori itu bekerja dalam hubungan bisnis nyata seperti kemitraan. Selain itu, jurnal ini juga membantu kita memahami bahwa perlindungan terhadap UMKM bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga persaingan yang sehat. Jadi, ada kekaitan yang kuat antara teori, regulasi, dan praktik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kemitraan itu merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berpotensi menimbulkan praktik anti persaingan apabila tidak diatur dan diawasi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pengembangan kemitraan dan penegakan prinsip persaingan usaha yang sehat. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa kemitraan itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa membantu pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain bisa menjadi alat dominasi jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu,
Kunci utamanya ada pada keseimbangan. Bagaimana hukum mampu mengakomodasi kebutuhan kemitraan tanpa mengorbankan prinsip persaingan usaha yang sehat. Disinilah peran pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting agar kemitraan ini benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, terutama bagi pelaku usaha kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.